Ya, undang dulu. Yusuf PI. Shalom, selamat malam. Ya, malam hari ini saya akan diskusi dengan Yusuf PI. Ya, semoga mantap ya. Ini dikasih penggemar saya dari Surabaya. Ini yang kemarin acara di Surabaya ya. Jadi dikasih baju ini saya pakai. Terima kasih ya bagi orang-orang baik yang sudah. Waduh, ngeri Tat. Kacamata itu Tat. Walah. Iya. Bang Rudi, suara kamu mana, Bang? Ini, udah ada. Gimana? Udah. Gimana? Udah kedengaran ya? Langsung aja lah, kita langsung gas ya. No basa-basi. Oke. Kita mainkan waktunya. Siapa duluan, Tan? Terserah, yang duluan yang nutup. Yang duluan yang nutup. Pemanasan dulu sekali. Udah. Ya, matikan mic-ku di tempatmu, Tat. Ku matikan mic-ku di tempat kau. Baik. Ya. Baik. Ya teman-teman semuanya. Ya, ini tetap layarnya tolong dibantu. Ya, kawan-kawan, malam ini saya dengan Ustadz Yusuf akan duet maut. Ya, sudah lama saya tidak diskusi dengan Ustadz Yusuf. Ini sifatnya hanya diskusi ya, no hujat ya. Jangan kalian lihat PK-PK-nya. Kalau PK-PK memang kalah kita ya, karena dia kan akunnya ini sudah ratusan ribu penggemar. Kalau saya kan masih 6 ribuan ya. Tapi meskipun begitu, kita akan konsentrasi dalam pembahasan diskusi ya. Diskusi hari ini membahas Muhammad dan Paulus. Saya nggak tahu apa niatan Ustadz mengajak diskusi ini. Mungkin dia punya sesuatu hal baru yang ingin ditelurkannya sama kita ya, kita nggak tahu ya. Kita lihat nanti apa yang mau ditelurkan Ustadz Yusuf dalam diskusi ini. Apakah dia mendapat satu hal baru atau hanya bertanya, siapa nama Bapak Paulus? Hanya gitu-gitu aja ya. Apa kalau gitu-gitu mah nggak ada apanya ya, faedahnya. Coba ku tes, sudah ada suara. Ya, hanya gitu. Kawan-kawan nanti kalau ada suara yang baling, tolong di cross check ya, di itukan ya, dikabari biar saya dengar. Salam dari Timur Leste Bang Rudi. Wih, dulu saya punya penggemar dari Timur Leste. Beliau baik sekali ya, pernah membantu 2 kali pelayanan saya ini ya. 2 kali atau 3 kali, saya lupa. Ya, intinya salam untuk saudara-saudara di Timur Leste. Kawan-kawan, apakah saya masih punya kemampuan untuk berdiskusi? Ini nanti yang kita lihat ya. Bagaimanakah sang debater sudah lama tidak diskusi? Apakah masih setajam dulu? Ataukah sudah melempem atau apa ya, itu semua nanti kita lihat dalam perjalanan diskusi ini. Semoga menarik ya, dan harapannya tidak ada caci maki, hina dina, ya, saling menjagalah ya, menjaga itu penting ya, dan di sini tidak ada kalah menang, kalian yang menentukan semuanya ya. Cuman saya agak-agak bingung ini yang mau dibahas di sini tentang Muhammad dan dan Rasul Paulus Kenapa mereka ini tidak pernah mengatakan Rasul Muhammad? Saya bingung. Padahal ucapan dalam 2 kalimat syahadat diucapkan itu kan Rasulullah ya, asyhadu katanya kan. Nah itu ada Muhammad dan Rasulullah. Tidak dikatakan Muhammad dan Nabi Allah. Kenapa di 2 kalimat syahadat diucapkan Rasul bukan Nabi? Nah ini nanti coba saya tanyakan pertanyaan pembuka yang sederhana, tapi percayalah kalian dia akan sampai keluar kacamatanya itu untuk menjawab ya. Sudah kayak siapa dia kuliah ini? Pakai kacamata hitam kayak Asep Irama.
Kalian tahu sih irama kan? Tunjukkan, tunjukkan di mana kuburnya. Aduh. Bila dia sudah mati, kena tunjukkan padaku. Aduh. Coba. Ya, Ucup. Kalau aku nanti pertanyaannya simpel-simpel aja, sederhana ya. Jangan dulu yang keras-keras, yang gampang-gampang aja. Ya. Aduh. Ini nang. Wah, visibilitas langsung dibatasi apalah ini. Apa ndak ada labirin tema yang dapat membuat sebagian penonton nyaman. Kok keluar cepet? Gimana? Kok keluar? Gimana sih? Itu gara-gara judulnya ini. Apa dibuat dia judulnya sana? Kok keluar? Mati lampu di sana. Oke. Live pulanglah katanya. Oke. Kenapa ya? Oh, ente pelanggaran. Jadi aku keluar dulu. Oh, jadi live ulang. Jadi aku keluar dulu ya, Tat. Oke, live ulang ya. Sabar ya kawan-kawan ya. Sabar ya. Ya, sebelum Yusuf datang, udah siaran lagi ya. Tes. Dah. Terima kasih kepada masih ada penggemarku yang memberikan ini hadiah ulang tahun ini kawannya. Saya suka warna birunya ini kawan. Ini waktu di Surabaya ya, Sang Debaters. Tapi bukan berani bertanya, berani itu ya. Beliau tertarik dengan ucapan waktu Sang Apologet itu ya. Jadi terima kasih ya kepada ibu yang baik hati. Ini mana ini si Ucup ini? Kenapa tadi aku langsung kena pelanggaran ya? Padahal masih biasa-biasa aja tuh. Belum ada Bang RK. Ya. Undang dong. Kok nggak bisa? Tidak dapat kok nggak bisa? Undang. Udah ku undang. Abang undang kreator live sedang apa nih? Lagi live match dia. Mana Sucup ini? Mana sister nih? Pas aku undang dia lagi live match pula di sana. Sudah kundang ya, sabar ya kawan-kawan ya. Apa dia takut? Kok takut sih?
Gara-gara nyanyi kali Bang pelanggaran. Ucup PA ini memang. Takut dia. Kenapa? Oh, terima. Udah datang dia, terima. Iya, kita ulang ya. Langsung aja match. Langsung aja lah Bang Rudi. Ya, langsung aja Tat. Langsung. Buat, silakan. Dirimu duluan atau aku? Ya udahlah, Bang Rudi duluan lah. Bang Rudi yang tutup nanti. Masalahnya aku nggak tahu problem kita apa. Dirimu lah duluan. Dirimu nanti yang nutup. Oh, baik. Silakan Tat. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada, di Facebook, di YouTube. Ya, malam hari ini kita akan diskusi dengan Bang Rudi Yohanes. Ya, kawan-kawan semuanya, membahas tema Paulus dan Nabi Muhammad. Ya, kita akan membahas background dan ajarannya, kawan-kawan. Teman-teman semuanya, ya, di dalam opening kita tidak bisa nyebrang, maka saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, teman-teman semuanya, Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang patut kita contoh dalam kehidupan beliau. Ya, makanya tuh ada ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka kamu akan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kan seperti itu. Nah, terus ajaran-ajaran Nabi ini ya teman-teman, semuanya kita tiru gitu, apa yang beliau lakukan. Nah, terkait tentang Nabi Muhammad, itu namanya ada di hadis ya, kebanyakan teman-teman ada di hadis. Cerita tentang Nabi Muhammad ada di hadis dan sirah nabawiyah. Kalau nanyakan Nabi Muhammad ke Al-Quran ya kagak nyambung gitu ya, kagak nyambung. Kalau nanyakan Nabi Muhammad ke Al-Quran, karena Al-Quran itu kitab hukum gitu. Kitab hukum, kita verifikasi sedikit sejarah dan kita petunjuk untuk orang yang bertakwa. Nah, kalau untuk Nabi Muhammad itu pastinya di hadis, cerita kehidupan beliau, perkataan beliau, kelakuan beliau ada di hadis. Kan seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Nah, maka dari itu ya kita membahas background Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri beliau ada suri tauladan yang baik yang patut untuk kita contoh sebagai umatnya, gitu ya. Nah, apa saja? Ya, pertama beliau jujur ya, amanah ya. Terus beliau juga tidak pernah berbohong. Terus beliau juga menyampaikan amanah. Terus dia juga berdakwah, tabligh, kan kayak gitu. Banyak sifat-sifat Nabi Muhammad yang patut kita contoh ya. Patut kita contoh dalam kehidupan kita. Maka dari itu ya kawan-kawan semuanya, Rasulullah SAW meninggalkan 2 warisan. Apa itu? Ya, agar kita tidak tersesat. Agar kita tidak tersesat, Rasulullah meninggalkan 2 warisan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu ya kehidupan kita sehari-hari, kawan-kawannya, kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW itu hidup. Kan seperti itu. Ya, seperti itu. Bagaimana Rasulullah setiap harinya ya beliau sholat, maka kita tiru sholatnya. Terus bagaimana beliau memecahkan suatu masalah, maka kita ikuti, kan gitu sebagai sunnahnya. Apa yang beliau lakukan, maka kita ikuti semuanya. Contoh seperti sholat, ya gerakan sholat pakai bahasa Arab. Ya, kita ada dalilnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah SAW. Kan seperti itu. Jadi panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad ini adalah diutus untuk seluruh alam. Ya, rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, inilah yang akan kita bahas tentang masalah ajaran-ajaran dari Nabi ya. Terus juga mirroringnya, pokoknya Rasul lah. Rasul di tempat Bang Rudi, saya lebih memilih membahas Paulus gitu. Padahal kan banyak Rasul-Rasul yang lainnya. Tapi saya membanding apple to apple aja gitu ya. Dari Paulus dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad dengan Yesus, kan Yesus dituhankan kawan-kawan kita. Gak cocok.
Gak cocok kalau dibandingin dengan Nabi Muhammad ya. Kalau Paulus itu rasul. Kalaunya di Islam kan Nabi Muhammad bukan Tuhan. Beliau Rasulullah ya, khotaman nabiyyin. Beliau itu adalah penutup para nabi. Nah, maka dari itu ya, biar apple to apple sebanding kita bahas hal ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Mungkin Anda bisa dukung dengan tap-tap layarnya, dikencangin lagi. Oke? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Mari kita lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada perintahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke, terima kasih Ustadz Yusuf. Iya. Giliran aku lagi ya kawan-kawannya, sabar Tat. Salah pencet Tat. Gimana sih? Oh ini, tanding ulang. Terima Tat. Ya. Kawan-kawan, malam hari ini saya berdiskusi dengan Ustadz Yusuf karena beliau pakai topi putih apa gitu. Aku pakai ini. Ada juga kawan. Kemarin aku sidang, kami diwajibkan pakai ini ya. Pakai dulu. Kan keren ya. Keren juga aku ternyata pakai ini kawannya. Keren. Oke. Nah, dalam bahasan kali ini saya juga kurang mengerti kenapa Ustadz Yusuf tertarik membahas dan memperbandingkan antara Nabi Muhammad dan Rasul Paulus. Nanti dia akan eksplor setelah ini ya. Kalau berbicara tentang Rasul Paulus, mungkin nanti kalau pertanyaannya mana silsilah Rasul Paulus, itu mah bosan ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan membuka sebuah ayat dalam Alkitab ya, yang didasarkan dari 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Dikatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu imam yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois. Jadi nenek moyang Lois ini artinya dia kan bicara sama si Timotius. Artinya Lois ini nenek moyangnya katanya kan, itulah ibunya daripada Rasul Paulus. Dan ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu ya. Jadi Eunike ini ternyata istrinya Paulus, dan yang neneknya adalah si Lois kalau melihat ucapan ini ya. Tapi kita tidak akan merujuk kepada silsilah itu ya, karena bagaimanapun kalau tidak tertulis di dalam kitab suci, itu mah bisa dikarang-karang bebas untuk meluruskan sejarah yang ada. Oke. Nanti kita minta di dalam kitab suci kalau merujuk kepada sejarah yang ada. Dan saya pun nanti ya akan mengeksplor Ustadz Yusuf ya, sejauh mana perkembangan ilmunya setelah saya tinggalkan dunia debat ini. Apakah masih seperti dulu ataukah sudah berkembang ya. Demikian juga nanti Ustadz bisa menguji saya, karena kita akan timbal balik saling menguji ya kawan-kawannya. Dan kepada kawan-kawan semua, kalian tidak perlu merekod-rekod ini karena sudah ada di YouTube saya dan di tempat yang lain. Kalau mau lapor polisi silakan, kita semua sudah siap ya, tapi sebaiknya jangan. Lebih baik karena ini adalah perdiskusian biasa ya. Nah, seruput dulu kopinya Tat ya. Nah, jadi berbicara Paulus ini dari suku Benjamin. Itu dapat kita lihat di ini Filipi 3 ayat 5. Bahwa Rasul Paulus mengatakan disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi sesuai hukum Tuhan, di Kejadian 17 ayatnya ke-12 dan seterusnya itu, bahwa Tuhan mengangkat perjanjian kekal antara keturunan Abraham dengan Tuhan. Yakni bahwa keturunan Abraham disunat umur 8 hari. Kalau dia tidak disunat umur 8 hari, katakanlah disunat di luar umur 8 hari, artinya sebelum 8 hari atau sesudah 8 hari. Itu dianggap masuk kepada hukum Ulangan 23 ayat 1. Saya bacakan dulu ya. Ulangan 23 ayat 1 dikatakan begini, Ulangan 23 ayat 1. Orang yang hancur buah pelirnya
atau orang yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Jadi misalnya ada orang anak-anak atau orang dewasa disunat, terus dia bilang itu ajaran agama, maka dalam ajaran Kristen jikalau Tuhannya sama nanti ya, maka itu sudah dibilang di sini tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Kenapa? Karena kemaluannya terpotong. Sunat itu kan memotong kemaluan. Jadi yang diterima sunat hanya anak yang umur 8 hari. Bahkan Ismail yang disunat umur 13 hari tidak diizinkan Tuhan menjadi umat pilihannya. Tidak diizinkan Tuhan untuk hidup di hadapannya. Kejadian 17 ayat 18 dan 19 ya. Jadi kawan-kawan, bagaimana orang yang disunat di bawah umur 8 hari, katakanlah dalam kandungan atau dalam 1 hari, tidak ada sunat di dalam kandungan ya. Dalam kandungannya siapa yang menyunat ke situ, yang masuk ke dalam kandungan untuk menyunat ya. Umur 1 hari disunat juga tidak bisa. Itu tidak bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan. Karena dikatakan itu kemaluan yang terpotong. Terima kasih. Iya. Silakan. Lanjut dah, mantap. Belum muncul waktu saya. Baik, ya kawan-kawan, Bang Rudi sudah menyampaikan tentang Paulus. Ya, sebenarnya saya menyoroti ya kawan-kawan, kehidupan dari Paulus dan ajarannya ini. Yang menurut saya, Paulus ini ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu satu. Dan ya, coba saya ada sebuah pertanyaan sama Bang Rudi gitu. Sama Bang Rudi. Bang Rudi bisa buka dulu ke Kisah Para Rasul 9 ya. Itu satu perikop akan saya tanyakan. Baik. Saya tampilkan dulu, kita baca dulu ya kawan-kawan, satu perikop tentang Paulus. Kisah Para Rasul 9 ya. Nih, Tuhan ia menghadap imam besar. Apa ini? Kok Tuhan ia menghadap? Nih, Kisah Para Rasul 9 ya. Nomor 1 kita baca. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid. Oke? Murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nomor 2-nya, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ya, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya ya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Ya, cahaya itu berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Cahaya itu bersuara. Jadi nomor 5-nya jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Nah, ini aneh. Aneh. Udah tahu Tuhan kok nanya gitu. Nah, ini anehnya di situ. Ya. Ini udah tahu Tuhan kok dia nanya. Nah, janggalnya di sini salah satunya ya. Kejanggalannya 1. Terus ya dijawab oleh cahaya itu, ya, cahaya itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan gitu. Kau aniaya itu. Oke? Kaulah akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaannya sama Bang Rudi, ya. Bang Rudi, sejak kapan Paulus ini menganiaya Yesus? Di mana ceritanya gitu? Coba kasih ke saya ceritanya. Sejak kapan ya Paulus ini bertemu Yesus, dia menganiaya Yesus? Ini pertanyaan yang 1. Ya. Pertanyaan yang 1. Yang kedua, kenapa masih bertanya juga si Paulus ini?
Udah tahu Tuhan, kan gitu. Udah tahu Tuhan, ngapain dia nanya pula? Kan gitu. Ini ceritanya di mana Paulus pernah menganiaya Yesus ini. Di mana mereka ketemunya? Ini yang saya mau pertanyakan sama Bang Rudi gitu. Nah, maka dari itu tolong Bang Rudi jabarkan dengan data bahwa Paulus itu pernah menganiaya Yesus. Oke? Mungkin seperti apa jawaban Bang Rudi, kita simak aja ya, nanti akan kita tanggapi ya kawan-kawan. Dari cerita itu ya banyak kejanggalan-kejanggalan gitu, kejanggalan-kejanggalan dari cerita Paulus yang mengaku diutus oleh Yesus sebagai rasul. Makanya ini apakah cerita ngarangnya si Paulus doang atau klaim sepihak dari Paulus doang atau ini benar-benar terbukti terjadi gitu. Ini yang saya mau diskusikan dengan Bang Rudi. Makanya jika ada data Bang Rudi, boleh tampilkan kepada saya dengan pertanyaan yang tadi. Ya, di mana Yesus dianiaya oleh Paulus? Kapan kejadiannya? Di mana mereka bertemu gitu. Karena kan cahaya itu memancar, lalu ngomong, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Silakan. Oke, terima kasih Ustadz Yusuf. Ini mantap kawan, sabar ya. Udah muncul Tat, pencet Tat. Belum bang. Kali ini kau pencet dulu, biar ada apa ku. Ayo di share-share ya kawan-kawan ya. Belum muncul juga. Share. Biar aku mencet, biar cepat. Di share-share diskusi ini, biar kita value Ustadz ini ya. Terima kasih Tat. Sebelum saya menjawab Tat, tolong catat pertanyaan saya, sederhana aja. Kenapa saya mulai dengan pertanyaan biar tidak mengganggu nanti ya. Orang Islam untuk menjadi Islam mengucap 2 kalimat syahadat ya. Di sana dikatakan Muhammad Rasulullah ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mengatakan Nabi Muhammad. Kenapa tidak sering mengatakan Rasul Muhammad gitu ya. Tapi Nabi Muhammad. Sederhana ya, satu itu aja. Oke. Sekarang saya bahas. Ustadz bertanya, ada 2. Yang pertama, siapakah engkau Tuhan? Ya, pada masa itu kan banyak Tuhan-Tuhan. Ya, ada orang Tuhan Baal, ada itu ya. Baru Tuhan Yahweh itu sendiri, baru Yesus Kristus, karena itulah adalah bagian Tritunggal, Roh Kudus juga itu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Bapa di surga juga Tuhan, baru ada lagi Tuhan Mamon dan sebagainya macamnya. Dan dalam zaman itu, dengan banyaknya Tuhan-Tuhan itu, maka dia tidak salah bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, maksudnya Tuhan yang mana ini? Apakah Roh Kudus? Apakah Yesus Kristus atau Bapa di surga? Itu pertanyaannya tidak salah. Karena dalam iman dia mengenal juga Allah Tritunggal. Ya, itu terjawab ya Tat ya. Selesai. Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Nah, kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 23, aku bacakan ya, tidak usah aku balikkan kamera. Nanti Ustadz tidak usah balik kamera, bacakan saja. Karena kalau Alkitab dibacakan saya paham. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa aku mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dan diulang oleh Yesus ini kan dibilangnya aku di dalam mereka. Artinya ketika Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 17:9 tadi di ayat 2 dijelaskan dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa mereka kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, maksudnya jalan Yesus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini yang namanya dikatakan Yesus, aku yang engkau aniaya. Ketika Rasul Paulus menganiaya pengikut Kristus saat itu pengikut Kristus adalah para rasul ya. Dan orang-orang yang baru dimuridkan. Dan mereka ini juga menjadi pelaku-pelaku firman, menyampaikan firman ya. Jadi ketika
Rasul Paulus menganiaya murid-murid itu sama dengan menganiaya Yesus. Karena Yesus ada di dalam mereka. Kan itu sudah kita bahas tadi dasarnya ya Tat ya. Jadi dua pertanyaanmu sudah terjawab. Ini aku kasih tanda silang. Nah, sekarang Tat. Saya agak menukik dikit Tat ya. Kamu percaya bahwa sunat itu adalah bagian iman Islam. Mungkin kamu percaya begitu ya. Kenapa di dalam 5 rukun Islam itu sunat tidak ada? Padahal itu saya dengar-dengar kalau orang mu'alaf itu harus disunat. Nah, apakah orang-orang yang menjadi Islam itu yang sebelumnya tidak disunat menjadi disunat? Ya, apakah itu mengikut perintah Nabi Muhammad atau mengikut perintah siapa? Karena sudah saya temukan di Al-Quran memang tidak adalah kata sunat di dalam Al-Quran. Dan oleh sebab pertanyaan saya ini dulu kepada Moko Ginta, maka berdirilah seseorang mengancam-ancam saya halal darah. Saya ingat sekali itu. Ya. Nah, tolong nanti Ustadz jelaskan. Kalian itu sunat mengikut siapa? Ya. Dan harus jelas ya Tat ya, kalau bisa kasihlah ayat. Kalau tidak, kasihlah hadis. Biar kita tahu kenapa harus sunat, kenapa tidak sunat. Ya. Dan saya akan membuat nanti pandangan dari sudut lain. Kalau selama ini, ya pandangannya hanya itu. Tidak ada di Al-Quran, saya nggak begitu. Saya kasih keleluasan mencari di hadis. Silakan tunjukkan nanti ayatnya bahwa Nabi Muhammad atau orang Islam bersunat ikut siapa. Ya, karena ini sangat penting untuk diketahui semua penonton, ya. Kita pandang nanti dari sudut lain. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan Tat. Silakan sama-sama dua kita bertanya. Silakan. Terima kasih. Oke. Saya buka Quran dulu. Saya jawab Islamnya dulu ya. Oke, kawan-kawan semuanya, kita akan menjawab dulu ya yang dipermasalahkan oleh Bang Rudi. Pertama, ya kenapa mu'alaf itu kata Bang Rudi harus disunat? Ya, padahal itu adalah iman. Gini Bang Rudi, sunat itu bukan rukun iman. Rukun iman itu ada 6 di tempat kami. Percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada malaikat-malaikat Izin Allah. Tat, rukun Islam bukan iman, rukun Islam. Baik. Silakan. Tidak baik. Tidak ada dalam rukun Islam itu sunat. Nggak ada. Nggak termasuk. Ya, rukun Islam itu satu, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, dia itu bersyahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima naik haji. Lalu sunat ini termasuk di bagian ajaran yang mana? Nah, maka dari itu Bang Rudi, ya coba kalau kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Ya, 124. Al-Baqarah ayat 124. Ayat 124 saya buka kan. Nih, saya tunjukkan juga sama teman-teman semuanya. Gak apa-apa, saya bolak-balik buka kamera. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdudz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi di sini ada perintah Tuhan kepada Ibrahim, ya, kepada Ibrahim pada saat itu dan kepada keturunannya. Mereka mengikat sebuah perjanjian gitu. Perjanjian kekal kalau di dalam Kristen di Kejadian 17.
Kan seperti itu. Nah, lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl, ya. An-Nahl ayat 1, 2, 3. Nih, bentar. An-Nahl ayat 1, 2, 3. An-Nahl 1, 2, 3. An-Nahl nih. Ayat 1, 2, 3. Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan ya dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah ini kami disuruh untuk mencontoh apa yang dikerjakan oleh Ibrahim. Perjanjian kekal Allah dengan Nabi Ibrahim adalah sunat, khitan. Khitan gitu. Khitan, sunat. Apa itu milah? Nah, nih. Coba Bang Rudi, milah menurut Yahudi, ya. Oke, jadi milah itu adalah jalan hidup atau ajaran agama yang dianut oleh kaum Yahudi, ya. Milah, itu istilah dari milah. Nah, istilah milah Abraham itu ada juga di tempat kami, Ibrahim, ya, milah Ibrahim. Nah, ini saya nggak cukup waktunya gitu ya, 5 menit untuk menjabarkan karena kepanjangan. Ya gini, nanti saya akan sambung penjelasan ini. Saya ingin menanggapi dulu ya apa yang dikatakan oleh Bang Rudi. Nah, Bang Rudi, coba tunjukkan sama saya sebuah data, ya, sebuah data bahwa Paulus itu pernah bertemu tatap muka dengan Yesus dan pernah menganiaya Yesus. Ketika tadi Anda menceritakan sesuatu kepada saya, itu tidak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang saya tanyakan kepada Anda gitu. Yang saya cari itu data. Paulus pernah menganiaya Yesus, di mana mereka ketemu. Itu dulu, ya. Silakan Bang Rudi. Belum muncul. Oke, terima kasih Tat. Oke, terima kasih ya. Tadi Ustaz bertanya, di mana Paulus bertemu dengan Yesus dan menganiaya. Saya sudah jelaskan bahwa Yesus sudah mengatakan, aku di dalam kamu. Artinya Yesus ada di dalam diri murid-murid. Dan sudah kita lihat tadi kisah para rasul itu mengatakan apa? Paulus meminta izin atau surat atau kuasa untuk menganiaya semua pengikut Yesus. Jadi sudah terjawab, Tat. Itu tidak perlu kau panjang-panjangkan. Karena dalam hukum Kristen yang begitu, ayat menjelaskan ayat. Di mana kita tahu Yesus itu ada di dalam murid-muridnya, itu tadi sudah saya buka Yohanes. Ya, 17 ayat 23 kalau nggak salah saya tadi ya. Jadi itu sudah terjawab. Nah, sekarang saya kembali kepada dirimu, Tat. Nanti ada satu lagi yang belum kamu jawab, tolong dicatat. Mengapa orang Islam dalam 2 kalimat syahadat mengucapkan Rasulullah ya atau Rasul Muhammad, tetapi di dalam sehari-hari kalian tidak pernah kudengar mengatakan Rasul Muhammad, selalu Nabi Muhammad gitu ya. Jelaskan kenapa tidak mau kalian mengatakan Rasul, tapi selalu Nabi ya. Oke, baru yang kedua saya akan membahas tadi pernyataanmu. Ya, menurut imanmu, saya tidak akan membantai, ya, hanya kubilangkan menurut imanmu. Di surah 2 ayat 124 itu jelas dikatakan, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Diuji dengan kalimat loh ya. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku, sebagiannya, bukan semua. Allah berfirman, doamu aku kabulkan tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Nah,
Yang tergambar tadi Tat, ketika dirimu mengait-ngaitkan milah itu merujuk kepada Abraham dan mengait-ngaitkan dengan kejadian 17 itu Tat, maka dari itu kamu membuka sebuah kenyataan bahwa di dalam kejadian 17 itu harus anak umur 8 hari. Sementara Nabi Muhammad belum ada satu catatan sejarah pun yang menyatakan disunat umur 8 hari. Artinya, kalau kau ingat ya, si Ustadz yang membawa ke situ tadi ya, kalau kau membawa ke situ Tat, artinya Nabi Muhammad itu bukanlah orang keturunan dari Abraham. Dan kalau kamu tidak percaya, tunjukkan aja di dalam Al-Quran di mana dikatakan bahwa Muhammad itu keturunan Abraham. Nah, yang kemudian ini itu ya pertanyaan tambahan saya, apakah agama Ibrahim itu sempurna? Sederhana kan? Aku nggak panjang-panjang. Apakah agama Ibrahim itu sempurna? Gitu, slow ya. Nah, jadi di sini saya sangat tertarik dengan ayat yang dua itu yang dibilang Ustadz tadi. Yang satu lagi adalah ikutlah milah atau agama Ibrahim. Ya. Nah, kalau saya bahas lagi mengenai sunat, makanya saya bilang tadi kalau kau merujuk kepada Abraham, maka masuklah ke Ulangan 23. Pembukaan saya tadi kan Ulangan 23 ya kawan-kawan ya. Ulangan 23 ayat 1. Nah ini. Orang yang tidak disunat umur 8 hari, menurut Ulangan 23 ayat 1 adalah orang yang terpotong kemaluannya. Artinya disengaja dipotong. Kalau yang 8 hari itu betul. Perjanjian dengan Tuhan, perjanjian kekal. Tapi di luar 8 hari, itu adalah orang yang sengaja dipotong. Maka dibuat di sini orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jamaah Tuhan. Ya, di sini dibilang jemaah. Artinya kalau kau mengkait-kaitkan tadi dengan orang bangsa Yahudi milah itu Tat, maka maaf dulu Tat ya, ayat ini menjelaskan orang yang tidak disunat umur 8 hari itu adalah orang yang kemaluannya terpotong dan tidak bisa menyembah Tuhannya Abraham. Nah, tapi kalau kau bilang Ibrahim bukan Abraham, itu lain cerita Tat. Saya akan bertanya dari sudut lain. Karena dirimu mengatakan seolah-olah Ibrahim adalah Abraham, ya ini yang bisa saya jelaskan. Namun jikalau kau mengatakan Abraham bukan Ibrahim, Ibrahim bukan Abraham, kita akan rubah pertanyaannya. Terima kasih Tat, silakan. Baik. Gitu toh. Wah, kalah terus kita kawan. Kasih dikit keras tap-tap layar ya dan share-share. Oke, Bang Rudi. Saya akan tanggapi dulu ya. Akan saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Bang Rudi, di keseharian kami untuk masalah Nabi Muhammad disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa di keseharian kami itu menyebutnya Nabi Muhammad bukan Rasul Muhammad? Sebenarnya kami juga kesehariannya itu menyebutkan dengan Rasulullah. Mungkin Bang Rudi aja yang nggak pernah dengar. Saya pun nih ya, setiap hari menyebutkan Rasulullah. Ada juga saya menyebutkan Nabi Muhammad. Dua-duanya dipakai gitu Bang Rudi. Bukan berarti Nabi Muhammad disebutkan Rasulnya tidak. Enggak, kita pakai keduanya. Untuk masalah penyebutan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, kan kayak gitu. Itu istilah kami, ya kayak gitu Bang Rudi. Dipakai juga itu Rasulullah, bukan nggak dipakai. Kira Bang Rudi nggak dipakai kan gitu. Terus juga Bang Rudi, untuk masalah jawaban Bang Rudi, ya, saya bertanggung jawab dulu untuk masalah milah tadi, ya. Apa sih milah itu, ya? Nah, apa sih milah itu? Brit milah nih, coba. Menurut Yahudi aja ya, Brit milah adalah upacara sunat. Oke? Upacara sunat keagamaan dalam tradisi Yahudi yang dilakukan pada bayi laki-laki
berusia 8 hari. Jadi milah itu sunat. Bang Rudi. Milah itu sunat. Kan kayak gitu. Nah, kami di dalam Quran surah An-Nahl ayat 123 tidak disuruh untuk mengikuti Yahudi. Begitu Bang. Kami tidak disuruh untuk mengikuti Yahudi. Yang 8 hari kami disuruh untuk apa? An-Nahl ayat 123 ya tadi yang saya baca. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami itu disuruh mengikuti Ibrahimnya. Ibrahim itu ya Abraham itu disunat umur berapa? Umur 99. 90 tahun gitu, kepala 9. Orang yang kedua disunat adalah Nabi Ismail. Jadi di dalam Islam ya, di dalam Islam tidak ditentukan harinya. Tidak ditentukan. Masa kami harus bersunat di umur 90 tahun nanti? Enggak. Maka dari itu ya kita itu disuruh ikuti perintahnya, milah sunat gitu, sunat. Nah, sunat ini kapanpun bisa, kan kayak gitu. Ketika seseorang mu'alaf, dia bisa bersunat di umur berapapun. Makanya kami disuruh mengikuti milah yang tidak terikat dengan waktu. Kalau Yahudi kan dia terikat waktu gitu. Terikat waktu hari ke-8, dia harus disunat di Bait Allah. Kan gitu, adat istiadat. Biar Bang Rudi tahu, kami tidak mengikuti Yahudi. Kami mengikuti sunat itu milah Abraham. Abraham disunat di umur 90 tahun. Oke? Tuh, jawabannya. Terus Bang Rudi, saya mau menanggapi jawaban Anda. Anda mengatakan bahwa ya Paulus, murid-murid Yesus, itu ada di dalam Yesus, di dalam Bapa juga. Sesuai Yohanes 17 nomor 23. Enggak nyambung Bang Rudi. Paulus itu bukan murid Yesus. Bukan. Di mana mereka pernah bertemu? Di mana pernah Paulus menganiaya Yesus? Itu yang saya tanyakan. Karena di Kisah Para Rasul 9 itu ya cahaya itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang kau aniaya itu. Di mana kejadiannya? Kejadiannya dari 12 rasul itu ya 12 rasul nih. 12 rasul ya Bang Rudi, di situ tidak ada Paulus. Coba lihat. Nih. Di sini ya Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, ya Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus. Nah, tuh terus Yakobus anak Alfeus, ya, Tadeus, terus Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Gak ada Paulus, Bang. Gak ada. Gak ada Paulus gitu. Makanya jawaban Anda gak nyambung. Saya bilang gak nyambung gitu, Bang Rudi. Udah habis waktunya ya? Oke, Tat. Terima kasih. Pencet. Ya. Saya kan tadi sudah jawab, Tat. Yohanes 17 ayat 23 tadi berkata, aku di dalam mereka. Mereka itu siapa? Itulah murid-murid Yesus. Bukan saya bilang Paulus. Ya. Kemudian Paulus pada Kisah Para Rasul 9 itu mengambil surat tugas bahwa dia bisa diberi izin untuk menyiksa atau menyeret ke pengadilan para pengikut Yesus. Makanya Yesus mengatakan, kenapa kau aniaya aku? Katanya. Ya. Jadi bukan berarti Yesus itu yang dianiaya Paulus, bukan. Tetapi murid-muridnya sesuai Yohanes 17 ayat 23 itu, aku di dalam mereka. Jadi kalau orang menganiaya Yesus, maka murid-murid sama dengan menganiaya Yesus. Makanya Yesus berkata apa? Berbahagialah engkau oleh karena namaku kamu
disiksa, ditindas, dihina dan segala macamnya, Tat ya. Oke. Kemudian Tat, di sini dirimu ada membuat sebuah kontradiksi. Sebenarnya oke, kalau Ibrahim itu disunat umur 80 tahun ya. Nah, di sini kontradiksinya apa? Dirimu berusaha menjelaskan bahwa milah Ibrahim itu adalah sunat orang Yahudi. Tetapi ketika diterapkan kepada Islam, kau tak terima. Kau tidak menerima Yahudinya. Sementara milah yang kau bilang itu, milah Ibrahim itu harus disunat umur 8 hari. Dan kau balikkan itu menurut Yahudi lah. Menurut Islam sunat itu berapa hari? Umur berapa hari? Adakah dibuat di dalam Al-Quran bahwa sunat itu bebas? Tunjukkan saya satu ayatnya. Kalau kalian meniru Ibrahim yang umur 80 tahun, ya silakan 80 tahun kalian disunat. Tapi kalau kau bilang tidak 80 tahun, ya mana ayatnya yang mengatakan bahwa orang Islam sesuka hati bebas dipotong burungnya atau bebaslah disunat gitu. Cari saya satu ayatnya. Karena kalau kau bilang milah kan kau bilang tadi ajaran. Ajaran itu tidak bisa melenceng. Apakah Islam melaksanakan ajaran yang melenceng? Kan tidak. Makanya saya tanya tadi dirimu, Tat, apakah agama Ibrahim itu adalah agama sempurna? Nanti tolong dijawab ya, Tat, tulis. Apakah agama Ibrahim adalah agama yang sempurna? Jangan lupa, itu dulu dasar kita sebelum aku melanjutkan yang lain. Ya. Setelah nanti kau jawab itu, baru nanti bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Ya. Nah, jadi ini tambahan lagi satu pertanyaan lagi. Yang mengenai 2 kalimat syahadat sudah selesai, kuanggap selesai karena itu memang hanya pembuka. Sekarang tambah satu lagi pertanyaan saya. Yang tadi sebenarnya sudah saya mulai, sebenarnya kalian mengikut ajaran siapa? Ajaran Allah atau ajaran Ibrahim? Coba ditegaskan. Ya. Kalau kamu bilang nanti kamu menjawab ya, Tat ya. Kalian itu sebenarnya ikut ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad, ajaran Allah, atau ajaran Nabi Ibrahim? Silakan jelaskan nanti, Tat. Suka-suka mula menjawab. Ya, aku tidak pala itu. Ya. Nah, oke. Jadi karena waktunya masih banyak, saya hanya bertanya itu saja. Kalau saya panjangkan nanti banyak kali pertanyaan, jadi tidak fokus ya. Kalau mengenai Rasul Paulus itu kan sudah jelas itu. Kisah para Rasul 9, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Mulailah dia bergerak. Setelah dia menangkapi orang-orang murid-murid Yesus, barulah Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Ya, itu banyak bertemu dengan murid-murid Yesus. Dan dia melakukan penyiksaan-penyiksaan ya. Contohnya Stefanus dan lain sebagainya lah. Itu juga matinya mengenaskan semua ya. Makanya Yesus mendatangi Paulus karena dialah satu-satunya orang yang mendapat kuasa legal untuk menangkapi atau menyiksa semua pengikut Yesus. Makanya Yesus langsung datang, kenapa kamu aniaya aku? Ya, silakan. Masih ada 13, itu 11 menit lagi ya. Oke. Belum sabar ya kawan-kawan. Oke Bang, begini ya, saya akan jawab dulu. Yang mana yang sempurna, agama Allah, apakah agama Ibrahim atau apa? Kan kayak gitu, kata Bang Rudi. Bingung katanya Bang Rudi. Bang Rudi, saya akan jawab pakai dalil ya, pakai dalil. Quran surah Al-Maidah di ayat ketiga ada kalimatnya kayak gini. Al-yauma dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu
dan telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Islam itu penyempurna ajaran para nabi sebelum-sebelumnya. Penyempurna ajaran Abraham, penyempurna ajaran Nabi Musa, penyempurna ajaran Yesus, penyempurna ajaran Nabi Yahya, penyempurna ajaran dari Nabi Daud, semua gitu. Nah, jadi ada dalilnya, stucknya di Islam, dirampungkan dalam Islam gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di situ Bang Rudi, Islam agama yang sempurna. Tutoknya Al-Maidah ayat 3. Tapi di dalam Islam itu ada terkandung ajaran Nabi Ibrahim. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang utama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang terdiri dari suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran suhuf Ibrahim, dan suhuf-suhuf Nabi Musa. Nah gitu, dirampungkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu Bang Rudi jawabannya. Ya. Nah itu sudah saya jawab untuk Bang Rudi. Ya ini menanggapi jawaban Bang Rudi. Saya nggak ngerti Bang. Tujuan atau apa penjelasanmu itu gitu. Saya itu meminta data loh. Pernahkah Yesus itu ketemu dengan Paulus secara fisik gitu? Kan di situ dianiaya. Bang Rudi malah ya melarikan murid-murid Yesus yang dianiaya. Kan di situ dia ngakunya akulah Yesus. Yang kau aniaya itu bukan akulah murid gitu loh. Bukan akulah murid, bukan. Gitu Bang. Bukan akulah murid, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Makanya saya pertanyakan, kapan Paulus ketemu Yesus? Kapan Paulus menganiaya Yesus? Bukan murid-murid. Anda malah menjawab murid-murid. Nggak nyambung gitu. Itu yang saya pertanyakan sama Bang Rudi. Coba tolong carikan referensinya. Di mana ya Paulus itu pernah menganiaya Yesus. Nah, berkaitan tentang masalah sunat lagi ya. Masalah sunat ya tadi saya mohon maaf 80 tahun ya, 80 tahun. Saya harus akui itu salah, saya 90 tahun, 99. Ya, salah. Jadi, di umur 80 tahun Nabi Ibrahim mengadakan perjanjian kekal. Kan gitu, perjanjian kekal. Nah, ini PR lagi buat Bang Rudi, pertanyaan saya ya. Dalam Galatia 5 nomor 2, di situ Paulus mengatakan bagi yang bersunat Kristus tidak berlaku lagi untukmu. Pertanyaan saya sama Bang Rudi, kapan Tuhannya Abraham berfirman kepada Paulus? Ya, jawab itu. Gitu. Kapan Tuhannya Abraham atau Ibrahim itu berfirman kepada Paulus? Kok bisa-bisanya Paulus mengatakan, kalau dirimu bersunat, maka Kristus tidak berguna lagi untukmu. Tadi kan di Kejadian 17, itu perjanjian kekal. Paham kan kita kekal? Kekal itu selama-lamanya gitu. Gak bisa dibatalkan lagi. Tiba-tiba Paulus mengatakan, ya, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Pertanyaannya, kapan Allah Abraham membatalkan berfirman kepada Paulus? Silakan gitu ya. Silakan. Oke, terima kasih Tat. Pencet ya. Ya. Ya, terima kasih Tat. Jawabanmu tadi mengatakan bahwa Islam itu penyempurna. Sementara baru aku tahu
ada Tuhan yang gak sempurna. Ketika Tuhanmu menyuruh, memerintahkan Nabi Muhammad ikut milah Ibrahim, artinya milah Ibrahim itu tidak sempurna. Tidak mungkin yang sempurna disuruh mengikut yang tidak sempurna. Mengapa Tuhan mutat ketika menurunkan milah Ibrahim itu tidak menyempurnakan milah Ibrahim itu? Tulis ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan milah Ibrahim tidak menyempurnakan milah Ibrahim itu atau agama Ibrahim? Tadi kamu bacakan agama. Karena ini sangat penting, Tat. Kemudian kamu mengatakan sunat itu perjanjian kekal. Berarti Ibrahim disunat 80 tahun. Kalau itu kekal, maka seluruh umat Islam harus disunat umur 80 tahun. Hidup sunat, hidup. Ya. Sementara Ustadz tidak pernah disunat umur 80 tahun karena belum 80 tahun. Berarti Ustadz ini ikut ajaran siapa? Yang suka-suka hati sunat. Mungkin umur 12 tahun, 8 tahun, kenapa suka-suka? Artinya kau sudah tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sudah mengatakan itu perjanjian kekal. Berarti Ibrahim disunat 80 tahun, Ustadz harus umur 80 tahun. Kecuali Ustadz mengatakan bahwa itu perjanjian ecek-ecek, tidak kekal. Maka kami suka-suka, mau sunat umur 5 tahun, mau sunat umur 7 tahun, bebas. Apa yang disempurnakan? Mana lebih sempurna yang ditetapkan kekal atau yang suka-suka? Baru saya tahu itu, Tat. Ya. Jadi kawan-kawan kalian yang bisa menilai ya, kalau benar sunat itu perjanjian kekal antara Allah SWT dengan Ibrahim, maka Ustadz kita ini harus disunat umur 80 tahun. Tapi kalau perjanjian itu icak-ecek atau main-main atau guyon-guyonan, makanya Ustadz ini bebas melakukan sunat umur berapa tahun pun. Nah, sekarang kenapa orang Yahudi tidak pernah menyunat orang dewasa? Karena Yahudi tidak menerima orang di luar Yahudi masuk ke agama Yahudi. Itu baru agama dari Tuhan. Sempurna dia nggak butuh orang lain. Makanya orang itu sudah ditetapkan. Disunat umur 8 hari artinya apa? Turun-temurun. Sementara orang yang tidak disunat 8 hari, contoh saya Kristen, masuk saya ke Yahudi umur sekarang saya 50 tahun, kemudian disunat saya di sana. Berarti perjanjian itu tidak berlaku kepada saya. Ngapain saya ikut ke Yahudi? Dan Yahudi pun tidak butuh saya. Karena saya tidak disunat umur 8 hari. Itulah namanya agama betul-betul dari Tuhan. Dia agama tertutup. Khusus untuk orang-orang keturunan Yakub. Tidak boleh ikut orang-orang lain. Ya. Kemudian dirimu tadi selalu ngotot. Di mana kok jadi lari ke Yesus? Oke. Saya bukakan ini. Di Paulus ini ya. Ketika Yesus mengatakan ini nih. Ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ya. Di Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika orang asing kamu memberi aku tumpangan, ya. Kemudian dilanjutkan lagi ayat 36-nya. Dikatakan begini, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, sebab ketika aku sakit kamu melawan aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku, maka orang-orang benar akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami tidak memberi engkau makan, dan sebagainya. Ada kalimat di sana, penjara. Maka jawab Yesus apa? Ya akulah mereka. Makanya aku bilang ketika Paulus menyiksa orang-orang Kristen itu dan memasukkannya ke penjara, orang-orang pengikut, kan dibilang ya akulah mereka ya. Nah ini 40, dan raja itu akan bilang aku berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Jadi itu jawabannya, Tat ya. Makanya Yesus mengatakan, kenapa kau siksa aku? Kan mau dipenjarakan. Kisah para rasul itu kan jelas ayatnya. Yang kedua, mau dipenjarakan kan, dia mau menyikat semua orang-orang itu. Dia minta surat kuasa. Ya, terima kasih, Tat.
Ya, belum muncul. Belum muncul. Coba ulang di tempatku cobalah match team. Tahap apa match team? Oke, ya, kawan-kawan semuanya, saya mau tanggapi dulu jawaban Bang Rudi gitu. Biar biar saya masih ingat, mumpung masih ingat. Bang Rudi membawa Matius tadi, ya. Saya kan udah bilang, di situ tidak ada Paulus. Nggak ada. Dari murid-murid Yesus itu nggak ada Paulus gitu loh. Lalu Bang Rudi bikin cerita, ya, bahwa Yesus di situ disiksa, lalu Paulus ikut andil di situ di Matius 25. Nggak ada di situ murid-murid itu, nggak ada. Nggak ada Yesus itu luntang lantung dengan Paulus, nggak ada Bang Rudi. Gitu. Makanya yang saya pertanyakan, ya, akulah Yesus. Dia ngaku gitu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu kejadiannya di mana? Gitu. Bang Rudi melarikan ke sana ke sini, ke Yohanes 17, ke Matius. Heran saya gitu. Yang mana pada saat itu cerita dari perjalanan hidup Yesus dengan murid-muridnya. Itu tak ada satupun Paulus ngikut luntang lantung kayak gitu. Gitu. Nggak ada. Makanya saya bilang, bertanya kepada Anda, kapan? Ya kapan gitu. Yesus pernah dianiaya oleh Paulus. Nah, Bang Rudi, habis itu untuk masalah tanggapan sunat. Tanggapan sunat ya, kita punya aturan juga, ada hadisnya Bang Rudi. Ya, nih saya tampilkan sebuah hadis sama Anda. Ya, Haddatsana Muhammad ibnu, langsung aja ya, langsung aja, biar cepat gitu, karena terbatas waktu. Ya, di sini Bang Rudi, bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengakikohi Hasan dan Husain dan menghitannya, menyunatnya keduanya pada hari ketujuh. Atau ada aturannya dalam Islam sesuai hadis hari ketujuh gitu. Oke Bang Rudi? Makanya Bang Rudi ya, hari ketujuh di dalam agama Islam. Tetapi kalau tidak mampu ya, entah terkait masalah biaya atau keadaan, boleh ditunda. Ya, boleh ditunda. Atau keadaannya yang tidak memungkinkan, boleh ditunda. Ya, Islam itu agama yang elastis gitu. Elastis. Dia tidak mempersusah. Jadi seperti itu Bang Rudi. Ada dalilnya. Kami sunat itu punya aturan mengikuti milah Abraham tadi. Yang kami ikuti Abrahamnya, bukan Yahudinya. Ya, bukan Yahudinya. Nah, di situ Bang Rudi harus tahu gitu. Harus tahu. Berkaitan tentang masalah yang Bang Rudi katakan ya, tentang permasalahan Paulus di perjalanannya ini. Saya Paulus lagi nih. Saya bingung sama Bang Rudi gitu. Saya mau mempertanyakan gini dah Bang Rudi ya. Nih, saya bukakan ayatnya dulu ya. Saya nambah pertanyaan sama Bang Rudi. Ini Bang Rudi, Kisah Para Rasul 9 ya, nomor 7. Oke. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Oke ya. Karena mereka memang mendengar suara itu. Jadi di sini teman-teman Paulus seperjalanan dengan Paulus itu mendengar suara yang dari cahaya. Oke? Nah, di pasal yang lain, pasal 22 ya,
pasal 22 nomor 9, perjalanan Paulus ke Damsyik. Nih, mari kita baca. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Dan mereka yang menyertai aku, kata Paulus, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kisah Para Rasul tadi katanya teman-temannya dengar. Ini tiba-tiba Paulus menuliskan surat bahwa teman-teman seperjalanannya tidak mendengar. Ini yang mana yang betul gitu loh. Kisah Para Rasul 9 nomor 7 dengan Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Coba dijelaskan Bang Rudi. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Langsung terima. Oke, ya. Tat, begini loh Tat. Di dalam ajaran Kristen itu Tat, sudah jelas tadi di Matius 25 ayat 39, langsung aja aku lompat ya. Ayat 39 sampai 40. Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Sama pertanyaanmu dengan orang-orang Farisi ini. Yesus mengatakan ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Lantas Ustaz juga bertanya, kapan orang-orang itu Farisi itu melihat Yesus dalam penjara? Karena Yesus memang tidak pernah di penjara. Kan begitu ya? Kapan Rasul Paulus bertemu dengan Yesus, menganiaya Yesus? Padahal Paulus tidak pernah melihat Yesus dianiaya. Kan begitu ya? Maka jawab Yesus di ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepada sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Contoh, kita mengunjungi orang yang di penjara. Artinya kita sudah melakukannya kepada Yesus. Paham ya Tata? Sampai sudah paham. Gimana sih menjelaskannya itu ya? Nah, sementara Rasul Paulus itu jelas-jelas di Kisah Para Rasul tadi, Tat. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang kedua. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan mengikuti jalan Tuhan dan menangkap mereka dan membawa ke Yerusalem. Ditangkap itu tujuannya untuk apa? Kan untuk dipenjarakan, Tat. Ketika dia dipenjara, sesuai Matius 25 tadi apa katanya? Ketika aku dalam penjara, engkau melihat aku. Siapa aku itu? Yang orang di penjara itu kata Yesus. Itulah yang dimaksud Yesus di situ, Tat. Bukan berarti si Rasul Paulus menangkap Yesus, bukan. Tapi ketika di Matius 25 itu kan tak ada Paulus, memang nggak ada. Yang dianiaya kan bukan Paulus, tapi Paulus yang menganiaya. Maka dikatakan engkau menganiaya aku. Ya, oke. Kemudian Tat, ngerti nggak kau arti agama sempurna? Agama sempurna itu tidak mencela-mencele. Sementara kau tadi Tat memaksakan diri bahwa agama sempurna itu mencela-mencele. Sesuai hadis, Rasul mengajarkan umur 7 hari disunat. Kemudian kau tambahi, tapi kalau nggak bisa, misalnya nggak ada uang, memang sunat itu harus pakai uang banyak. Maka bisa diundur sampai begini bahwa itu ajaran dari mana? Ada nggak Nabi Muhammad mengatakan, hendaklah kamu sunat suka-suka hati? Belum ada, saya temukan Tat. Tolong Tat ya, kalau kita mendalilkan sesuatu jangan mencela-mencela dong. Kami ikut Ibrahimnya sunatnya, bukan tanggal berapa usianya. Nggak bisa Tat, itu perjanjian kekal. Kamu tadi mengatakan, milah Ibrahim itu perjanjian kekal. Maka sunat Ibrahim itu perjanjian kekal. Kalau di dalam Bible perjanjian kekal itu apa dijelaskan? Bahwa umur 8 hari turun-temurun harus disunat. Makanya si Abraham bisa sunat 90 tahun karena dia apa? Karena dia bukan keturunan Abraham. Tetapi dia Abraham itu sendiri. Lah kau Tat, kau mengaku keturunan Ibrahim. Makanya kau sunat. Mana dasar kau sunat? Umur 80 hari, 80 tahun. Umur 7 hari. Kau sebenarnya ikut ajaran siapa?
Ajaran Ibrahim, Muhammad atau yang lain. Kayaknya kau ikut ajaran lain deh. Kau mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tak pernah kau ikuti milahnya Nabi Muhammad. Yakni kau bilang 7 hari. Lah kau umur berapa tahun disunatan? Mungkin umur 10 tahun. Atau 8 tahun, saya tidak tahu. Bagaimana kau bilang itu sempurna? Dan yang uniknya, aku tanya tadi, agama Ibrahim itu sempurna apa enggak? Kamu bilang disempurnakan Islam. Masa Tuhan menyuruh kalian itu mengikut yang tak sempurna? Aneh-aneh aja. Di mana-mana itu yang tidak sempurna mengikut yang sempurna. Bukan yang sempurna mengikut yang tak sempurna. Itu jalannya dari mana, Ya, tolong dijelaskan kembali, Kalau Paulus itu udah clear ya. Gak ada lagi tuh pertanyaan. Udah habis itu, udah mentok. Ya, silakan. Bang Rudi, berapa kali lagi? Terserah, terserah. Sekali lagi juga boleh, 2 kali. Terserah lah. Dirimu lah. Baik, mungkin habis ini saya menjawab. Habis itu Bang Rudi ini menanggapi dan close. Ya, oke. Berarti aku nanti 10 menit, habis itu kau 5 menit terakhir ya. Silakan, Oke Bang Rudi, ya mumpung nih ada waktu 10 menit setelah ini ya Bang Rudi, tolong dipergunakan sebaik mungkin gitu atas pertanyaan saya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh Bang Rudi. 1, ya, di mana datanya? Datanya Yesus ketemu Paulus secara nyata. Itu nggak ada tertulis dimanapun. Bang Rudi nggak kasih data sama saya gitu. Di mana pernah Paulus menganiaya Yesus? Di mana ketemunya? Itu 1. Ya, datanya tidak ada Anda sampaikan sama saya gitu. Yang kedua, ya Bang Rudi juga tidak menjawab tentang masalah Allah Abraham. Kapan dia berfirman kepada Paulus tentang masalah sunat? Allah Abraham itu, ya, kapan dia berfirman kepada Paulus tentang masalah sunat? Karena kan Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna untukmu. Nah, ini kata Paulus, bilanya sunat, Kristus tidak berguna. Jadi jangan sunat. Pertanyaannya, kapan Allah Abraham membatalkan ya perjanjian kekal Abraham dengan Paulus? Kapan Allah Abraham itu berfirman dengan Paulus? Itu yang saya cari gitu. Kok bisa-bisanya dia mau membatalkan perjanjian Tuhan dengan Nabi Ibrahim? Itu Bang Rudi, tunjukkan datanya sama saya gitu ya. Terus tadi ya, ayat yang bertentangan tadi, 2 kesaksian yang bertentangan. Kisah Para Rasul 9 ya, di nomor 7 katanya teman-temannya melihat ya, mendengar suara itu. Teman-teman Paulus itu mendengar suara dari cahaya gitu. Habis itu di pasal yang lain, pasal 22 nomor 9 ya, Kisah Para Rasul 22 apa 23 ya, nomor 9. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Di situ ya, di situ yang seperjalanan dengan Paulus itu tidak mendengar suara. Ini jadinya yang mana yang betul gitu loh ceritanya. Bingung, berantakan kali itu ceritanya itu Bang. Di satu pasal ngomongnya dia mendengar suara, teman-temannya dengar suara. Di pasal yang satu hanya Paulus yang dengar suara, teman-temannya tidak. Ini kesaksian yang berbeda-beda gitu loh.
dalam perjalanan dia ke Damsyik. Itu kayak gimana itu? Yang mana? Yang mana yang betul? Gitu loh Bang. Itu yang Bang Rudi harus jelaskan kepada saya. Mungkin 10 menit bisa ya, panjang kali lebar sama dengan tinggi nanti menjelaskan kepada saya gitu. Nah, jadi saya menekankan saja kepada Bang Rudi ya, pertanyaan saya itu ada 3 tentang Paulus ini ya. Kapan dia pernah menganiaya Yesus? Terus juga Paulus ini ya, waktu dia melihat cahaya itu ada cerita yang berbeda, kayak gitu. Ada cerita yang berbeda. Itu yang saya pertanyakan kepada Paulus. Dan yang ketiga tentang masalah khitan ya atau sunat. Kapan Paulus ini mendapat wahyu atau mendapat firman dari Tuhannya Abraham ke Paulus? Bisa-bisanya di Galatia 5 nomor 2. Di situ, apabila kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna untukmu. Kapan gitu loh? Kapan? Apakah Allah Abraham berfirman kepada Paulus untuk membatalkan sunat itu? Atau seperti apa gitu? Itu Bang, ya saya hanya menjawab dan menanggapi jawaban Anda. Jadi setidaknya apa yang saya pertanyakan dalam waktu 10 menit, silahkan ya Anda jabarkan gitu. Anda jabarkan bagaimana, saya akan dengarkan dan akan saya catat gitu. Apa yang Anda sampaikan. Silakan Bang Rudi. Oke. Belum muncul. Udah. Nah, dia aku aja. Udah. Oke ya. Saya jawab ya, 1 kan 3 itu ya. 1. Kapan Paulus bertemu dengan Yesus? Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus muka ketemu muka. Maka Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan berarti Paulus bertemu Yesus langsung dibantingi Yesus, bukan begitu. Tetapi seperti yang saya katakan, Matius 25 ayat 35 sampai 40 sudah menjelaskan. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Pertanyaannya itu sama dengan Ustadz. Kapan orang-orang itu melihat Yesus di penjara? Kan tidak pernah. Maka jawab Yesus, akulah itu katanya. Jadi setiap kami mengunjungi orang di penjara, itu sama dengan kami melihat Yesus. Itu maksudnya sama dengan Paulus. Ketika dia menyiksa murid-murid, menganiaya, dan dibawa ke penjara, kan ditangkap itu untuk dipenjarakan. Itu sama dengan dia memenjarakan Yesus. Paham ya enggak, Tan? Aduh, kalau enggak paham, kalau enggak tahu lagi aku, Tan. Ya, itu sudah cukup sangat jelas. Ya, perumpamaan yang dibuat Yesus itu cukup sangat jelas. Ya, ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Lantas, Ustadz Yusuf bertanya, kapan orang Farisi mengunjungi Yesus dalam penjara? Sama kan? Ayat 39, kapan kami mengunjungi engkau Tuhan? Lah, ketika kau melihat dari satu saudaraku yang hina ini, itulah aku katanya. Paham ya, Tat ya? Jadi ketika Paulus menganiaya murid Yesus, itulah aku. Oke, sudah terjawab 1. Sekarang yang kedua. Kita mau memperbandingkan kisah para Rasul 9, ya, ketika Rasul Paulus itu bertemu dengan Yesus ya, di ayat 5. Ingat ini ya, ayat 4. Ia rebah ke tanah, dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Di sini dijelaskan oleh penulis bahwa yang termangu-mangu itu adalah teman seperjalanannya. Kenapa mereka termangu-mangu? Karena mereka mendengar suara itu. Apakah Paulus menyaksikan mereka mendengar? Tidak. Kenapa tidak? Kan sudah dijelaskan di sini.
Ya, ia rebah ke tanah. Kalau orang rebah kan tidak melihat ke teman-temannya. Rebah dia ke tanah, telungkup. Itu arti rebah. Sementara kawan-kawannya kan berdiri semua. Dia nggak sanggup melihat cahaya, ditutupinya matanya gini. Sehingga dia tidak tahu bahwa orang itu mendengar atau tidak. Paham ya? Nah, maka di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 dikatakan gini. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Ini Paulus yang bercerita sekarang. Siapa engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Yang bukan Paulus bilang. Kenapa dia berkata mereka tidak mendengar, katakan tidak mendengar? Karena dia kan tidak melihat gini. Sementara orang itu mendengar. Kecuali ucapan di tempat yang di Kisah Para Rasul 9 itu Paulus yang mengatakan. Kan ini enggak, maka dibilang kan ini bercerita tentang perjalanan mereka. Berarti yang menyampaikan ini adalah orang-orang seperjalanannya. Ingat ya Tat, kejadian itu ada dua sisi. Sisi orang yang mendengar dan sisi Paulus yang tertelungkup. Makanya Paulus mengatakan mereka tidak mendengar karena dia terlungkup. Paham nggak Tat maksudnya? Tapi kalau dia melihat begini orang itu tercengang-cengang, mereka ini mendengar nih. Tapi dia kan terlungkup gini, tidak kuat melihat cahaya itu. Mana tahu dia apa yang terjadi. Maka dia katakan mereka tidak mendengar. Karena menurut Paulus, karena dalam posisi terlungkup, hanya dia yang mendengar. Tapi kesaksian para teman-temannya, oh kami mendengar. Tidak ada yang bertolak belakang itu, Tat. Paham ya? Oke, ada dua. Yang ketiga, kapan Paulus mendapat di Galatia 5 tadi ya? Dia mendapat firman dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu menurutmu ya? Sebentar, Tat. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Betul. Karena sunat itu adalah perjanjian dengan keturunan Abraham. Maka keturunan Abraham bisa masuk surga kalau melakukan amal perbuatan baik. Nah, sebentar Tat, munculkan dulu biar kita lanjutkan. Ini tidak boleh nyebrang ya Tat ya. Oke. Semua orang yang bersunat, maka dia hidup di bawah hukum Taurat. Faktanya hanya Elia lah orang yang selamat di bawah hukum Taurat. Kenapa dia selamat? Karena amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya. Paham ya? Atau dia tidak berdosa sama sekali. Maka siapapun yang disunat, dia terikat dengan hukum Abraham. Karena itu hukum kekal. Contoh, saya sunatkan diri saya. Maka saya terikat dengan hukum Abraham, yakni bahwa saya, keturunan saya adalah keturunan Abraham. Ternyata saya bukan keturunan Abraham. Berarti saya terkena hukum Ulangan 23 ayat 1 bahwa orang yang kemaluannya terpotong tidak bisa jadi jemaat Tuhan. Jadi saya nggak ada guna. Paham nggak Tat? Karena sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Makanya di dalam agama Yahudi tidak ada orang meninggalkan masuk agama Yahudi. Misalnya orang Kristen. Atau orang Arab lah yang bukan Yahudi. Masuk agama Yahudi. Nggak ada bagi Yahudi gitu. Karena kau sudah masuk agama kami sunat kau ya. Nggak ada Tat. Karena perjanjian itu bagi mereka turun-temurun. Maka agama Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Nggak bisa orang luar Yahudi. Pahami dulu tuh Tat. Agama Yahudi itu agama eksklusif, hanya untuk mereka. Contoh, saya orang Batak nih, saya nggak tahu keturunan Yahudi ya. Tiba-tiba datang saya, Pak Yahudi, saya mau masuk agama kalian. Oke, kusunat dulu kau ya, katanya. Nggak ada Yahudi gitu, nggak mau diterimanya. Kau keturunan Abraham dari garis siapa? Dari garis lurus Pak, nggak bisa. Harus kau sebut namanya. Oh nggak tahu saya Pak, nggak bisa kau masuk agama kami. Itu baru namanya agama dari Tuhan, nggak plin-plan. 8 hari ya 8 hari. Gak bisa disunat 8 hari lantas suka-suka kita. Yang penting sunat. Gak bisa. Karena Alkitab mengajarkan di Kejadian, sebentar loh. Kejadian 34 itu jelas. Ada orang yang disunat asal-asal.
si Homer dan si Sikem. Memang sunat mereka taat. Tapi habis itu apa? Dibantai kan? Karena memang gak bisa taat. Ya. Nah, jadi kalau kau disunat, kau akan terikat hukum Taurat. Hukum Taurat Musa mengatakan di Ulangan 23, ya, ternyata kau menipu Tuhan, bahwa kau bukan daripada keturunan Abraham, maka dikatakan sini, orang yang terpotong kemaluannya jangan masuk jemaat Tuhan. Jadi jemaat siapa? Jemaat iblis, setan, hantu belau. Gitu ya, Tati, paham ya? Nah, oke. Karena ini sudah penutup, ya, saya tidak membahas lagi agama Islam, kon ya. Kita harus memegang teguh apa yang kita ucapkan. Biarlah kalian menyimpulkan, tadi sudah kubilang dan sudah kuambil konklusi tadi terhadap pernyataan Ustadz ini yang kuambil ya, bukan aku keluarkan pernyataan baru, tidak. Saya hanya bertanya ya. Nah, apalagi yang biar puas si Ustadz ini. Kepada Allah, pada Paulus, kapan Allah berfirman kepada Paulus, Bapa di sorga, tidak berfirman lagi kepada Paulus, tetapi Yesus Kristus yang adalah sang firman itu, yang bertemu sama Paulus dan memilih Paulus menjadi sama seperti para rasul yang sebelumnya, yakni mereka Yesus di dalam diri mereka, yakni ada Roh Kudus dalam diri mereka. Jadi Bapa di surga tidak berfirman lagi taat. Tapi Roh Kudus itulah yang di dalam diri mereka yang memberi hikmat pengertian. Makanya dikatakan segala tulisan yang diilhamkan dari Allah berguna untuk mengajar. Ya. Jadi itu ilham lagi, tidak ada berfirman. Sehingga Paulus itu tidak dikatakan nabi, tapi rasul. Karena Tuhan tidak berfirman lagi ke dalam dunia ini taat. Setelah Yesus bertemu dengan Paulus itu. Selesai. Yang datang apa? Malaikat. Menampar siapa? Herodes dan Ananias. Paham ya, Tet, ya? Makanya para rasul sampai Yohanes Pewahyu juga hanya melihat penglihatan. Dia melihat bahwa Yesus berkata langsung kepada dia, bukan Bapa di surga ya, Tet, ya? Sekian dan terima kasih. Silakan. Belum muncul. Oke, ya. Saya mempunyai tanggapan sedikit ya di closing kepada Bang Rudi ya atas penjelasan yang dia jabarkan kepada saya tadi ya kawan-kawan. Saya memperhatikan jawabannya Allah Abraham berfirman kepada Paulus itu katanya tidak ada lagi berfirman, tapi Yesus. Nah, masalahnya ya yang membuat perjanjian kekal itu Allah Abraham, bukan Yesus dengan Paulus, bukan. Ya, itu tanggapan dari saya. Ya, di sini menurut saya ngambang. Ya, ngambang, kesimpulannya ngambang gitu loh. Enggak ketemu jawabannya. Terus ya, teman-teman semuanya, kalau kita membahas masalah sunat, ya, sunat di hari ke-8 menurut Yahudi. Itu Yahudi, bukan Islam. Karena apa? Di Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ya, setiap masanya nabi-nabi itu diturunkan syariat tersendiri gitu. Aturan-aturan mereka tersendiri. Nah, maka dari itu Bang Rudi, ketika An-Nahl 123 berkata, ya, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Itu ada syariat yang diturunkan oleh Allah untuk umat Islam. Untuk Yahudi ya Yahudi, Islam ya Islam gitu, syariatnya berbeda. Kami tidak mengikuti Yahudi, kami mengikuti bapaknya para nabi, yaitu Abraham. Jadi seperti itu Bang Rudi. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham, menyunat, terus juga apalagi berkurban, kami juga ikut gitu. Karena memang diperintahkan dalam agama Islam ya
bahwa untuk mengikuti milah Abraham. Milah Abraham. Milah Abraham itu disempurnakan di dalam agama Islam. Makanya ya banyak cerita Nabi Ibrahim juga di dalam Al-Quran. Jadi seperti itu Bang Rudi. Saya rasa ya ini cukup menjadi pelajaran gitu bagi kita dan untuk perenungan agar kita mau mana sih yang betul-betul gitu ya, yang betul-betul masuk akal antara saya dengan Bang Rudi. Silahkan Anda ambil ilmunya kan kayak gitu ya. Itulah jawaban Bang Rudi, kita hargai saja ya teman-teman semuanya. Hargai saja, kita hargai jawaban dia. Kita tidak memaksakan jawaban. Tidak memaksakan jawaban. Ya itulah penyampaian dari Bang Rudi gitu. Tetapi tanggapan saya, kesimpulannya, ya memang agama Islam adalah agama yang benar gitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridoi Islam sebagai agamamu. Gak ada lagi yang lain. Innad dina indallahil Islam. Gitu. Gak ada lagi. Jadi ajaran Islam ini bukanlah ajaran yang baru Bang Rudi. Ajaran Islam ini adalah ajarannya para nabi. Para nabi. Dari Tuhannya yang semuanya sama, terus juga ritual penyembahannya yang sama. Itu. Bukan ajaran baru Islam ini. Ya, kalau kita mengkaji itu masih banyak yang perlu kita bahas. Kalaunya untuk membahas masalah para nabi. Banyak. Saya punya datanya semuanya gitu. Punya datanya. Kalau Bang Rudi mau bahas bertahap. Gitu. Oke Bang Rudi, saya berterima kasih banyak mau menemani saya berdiskusi malam hari ini ya. Itulah jawaban Bang Rudi, saya tidak memaksakan juga. Ya, ambillah pelajaran dari yang kita diskusikan ya kawan-kawan semuanya. Untuk menambah wawasan dan juga menambah edukasi gitu. Oke Bang Rudi, terima kasih banyak. Malam hari ini mungkin kita cukup sampai di sini. Habis ini saya juga ada janji dengan pendeta Jeki Sembiring gitu. Maka dari itu ya, makanya saya harus keluar dari Bang Rudi. Habis itu ke pendeta itu lagi gitu. Dengan tema yang sama masalahnya. Jadi seperti itu Bang Rudi. Terima kasih Bang Rudi ya. Selamat malam dan selamat istirahat ya untuk Bang Rudi. Oke, terima kasih Tat. Nanti kalau butuh kawan diskusi lagi, sampaikan Tat ya. Oke, sampai jumpa Tat. Aku tahu misimu bagus. Jadi kau memperbandingkan antara dua orang Kristen. Kenapa ini terjadi begini? Gak apa-apa. Itulah namanya firman yang hidup. Saya JK Sembiring pasti beda nanti itu Tat ya. Sampai jumpa Tat. Baik. Oke. Thank you. Oke. Terima kasih. Ya. Mana ini? Nah. Oke. Ya kawan-kawan, itulah diskusi saya setelah lama tidak diskusi ya. Dan kalian sudah melihat ya, ya kita kasih yang ringan-ringan dulu aja ya. Disitulah kalian sudah bisa melihat ternyata katanya kalau menurut Nabi Muhammad umur 7 hari. Tetapi mereka suka-suka hati. Ya saya bingung aja. Mana ada agama sempurna suka-suka hati. Mau 7 hari, 10 hari, tidak bisa kawan. Nah satu yang harus kalian ketahui, bahwa Israel itu atau agama Yahudi itu agama tertutup ya. Agama Yahudi hanya berlaku untuk orang Yahudi. Itu tidak berlaku untuk orang di luar Yahudi. Makanya di agama Yahudi tidak akan kalian lihat, kalau kita kan namanya apa? Bertobat. Kalau orang Islam namanya apa? Mu'alaf. Tidak ada begitu. Mereka nggak mau nerima. Misalnya saya ini orang di sini. Saya mau masuk agama Yahudi dong gitu. Mereka nggak akan terima itu ya. Karena bagi mereka itu hukum Allah kekal, umur 8 hari harus disunat. Lah sementara mereka ini disunat suka-suka hati ya. Maka terkenalah ulangan 23. Pak O, oke Pak O udah datang. Iya. Halo Pak O, selamat malam.
Mana bisa hukum Tuhan suka-suka hati ya kawan-kawannya. Halo Ya, Pak O, selamat malam. selamat malam. Saya sempat simak tadi, katakanlah 5 menit terakhir begitu. Saya malah titip tanya lain kali begini, Paman. Berbicara tentang Ibrahim garis miring Abraham begitu ya. Ya terserah mereka lah pakai bahasa apa. Nah, maksud saya begini pertanyaannya. Kan dia mengikuti sosok person Abrahamnya. Maka kan Abraham punya etnisnya punya aturan seperti tidak makan babi, seperti tidak sunat dan lain-lain begitu. Itu kan etnis Jewishnya, etnis Yahudinya, ya toh. Nah, kalau dia katakan penyempurnaan, kok etnis orang disempurnakan dengan etnis lain? Tahu ya maksudnya kan, bingung saya. Jadi etnis Jawa yang nyempurnain etnis Korea. Ya kan? Saya nggak nangkep ya kebetulan saya nggak ahli lah di dalam bidang untuk menghadapi orang-orang seberang begitu ya. Cuman ya saya nitip ke paman sang debaters begitu. Ya, Pak AO yang lebih lucu lagi pernyataan dia bahwa Islam itu menyempurnakan agama-agama terdahulu. Sementara mila Ibrahim itu kan diperintahkan Allah. Masa mila Ibrahim tidak sempurna? Memang Allah menurunkan yang tidak sempurna, kan lucu, harus disempurnakan. Sesudah itu dia bilang, mila Ibrahim itu disempurnakan oleh Islam. Berarti yang sempurna disuruh mengikut yang tidak sempurna, itu ajaran dari mana? Di mana-mana disuruh yang tidak sempurna manusia untuk mengikut yang sempurna. Yang sempurna itu apa? Tuhan. Lah ini mereka enggak. Yang sempurna mengikut yang tidak sempurna. Artinya apa? Tuhan mengikut manusia. Silakan. Iya, jadi kan gitu ya. Kalau kita bicara perjanjian lama, ya itu nenek moyang kita yang beragama Jewish ya. Tadi benar kata Paman Debaters ya. Yang mudah-mudahan mungkin ya, pernah dengar video saya juga ya mungkin nggak sempat lah ya dengar AO ya. Begini Paman. Jadi itu melekat ya. Setiap etnis itu mempunyai kereligiannya, mempunyai metode tata kelola berimannya ya, yaitu konteksnya dia adalah orang Yahudi, dialah agamanya juga Yahudi dan seterusnya Yahudi. Nah, betul tadi kata Paman Debaters, itu agama tertutup ya, karena nanti ada kaitan dengan pengakuan iman ya. Nah, tertutup itu apa ciri-cirinya tertutup? Adalah beriman secara Yahudi wajib memakai bahasa Ibrani. Wajib, doa-doanya apa segala wajib. Tidak boleh diganti bahasa Perancis, bahasa Inggris, nggak bisa. Itu tertutup lah. Dan imamnya harus DNA Jewish, Yahudi. Oke? Nah, memang Yahudi dibagi dua, Yudim dan Goyim. Kan begitu. Yudim dan Goyim. Nah, cikal bakal kita adalah yang Goyim. Ya. Kenapa Goyim? Karena kisah kita Yesus Kristus ya kita singkat aja lah, semua orang tahu lah cerita logos menjadi manusia yaitu Yesus Kristus ya. Maka tadi saya baca di komen Paman, tetap aja ada suara mengatakan, oh Oten mencuri kitabnya orang Yahudi, kenapa kau nggak ngikutin Yahudi? Nah ini jawabannya adalah Yesus Kristus bahkan dengan jajarannya, dengan muridnya, dengan pengikutnya kan orang Yahudi. Maka otomatislah Yesus pun menggunakan kitab-kitab orang Yahudi yang dimana tentu yang ditulis oleh Musa itu dan lain-lainnya. Itu kan kitab orang Yahudi. Maka siapakah Kristen? Kan dibilang Kristen adalah pengikut Yesus, follower Yesus, believer Yesus. Jadi sebetulnya kan kita ngikutin orang Yahudi dalam konteks Yesus sebagai manusianya. Gitu loh. Bukan berarti kita harus menjadi orang Yahudi, bukan. Beda. Jadi saya melihat Paman Debaters, memang agak rumit ya. Orang nggak bisa terima tentang kisah kita punya nenek moyang berbeda keimanannya. Yaitu Yahudi. Karena begini Paman Debaters, pernah viral ya, zaman YouTube. Ya, saya nggak mau sebut nama ya. Seorang agamawan sebetulnya mengatakan Yahweh-nya orang Yahudi berbeda dengan Yahweh-nya orang Kristen. Itu nggak boleh, Paman, ngomong begitu.
Kita jadi nanti putus sejarah itu, karena jelas sekali tadi, bagus sekali Pak Mandi Bater mengatakan Tuhan kita ya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kuncian, Pak Man, gitu loh ya. 3 generasi mengkunci kita menyembah kepada Tuhan yang mana, gitu. Jadi tidak bisa digoyahkan lagi kita merubah etnis nenek moyang kita. Itu lucu nanti, ya toh. Seperti ya temannya obrol tadi tuh, teman diskusi tadi, etnis A dirubah menjadi etnis B. Ya buat saya kalau ditanya bodoh amat lah kau. Etnis orang dirubah begitu ya. Jadi konteksnya ya, saya sambung lagi, mungkin ada yang apa ya, Sebentar Pak Ao. Ini ada si Bobby bilang begini, asumsi mana data Yesus ke gereja, kalau ada baptis saya sekarang. Kalau mulut-mulutnya keledai nggak bisa dipegang. Dulu Sinandar juga gitu. Mana buktinya di dalam perjanjian baru Yesus dikatakan Theos. Kalau ada baptis saya sekarang, saya tunjukkan. Yohanes 20 ayat 28 itu. Ya, langsung dia tidak live seminggu. Kemudian si Kores. Mana di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu mengerti perumpamaan ini? Dan murid-murid menjawab, mengerti. Kalau ada saya siap dibaptis, saya tunjukkan. Ada. Kemudian dia lari. Sama dengan si Bobby nih kawan. Mana data Yesus ke gereja? Orang ini tidak mengerti arti gereja. Gereja itu kan jemaat. Berarti pertanyaannya, mana data Yesus ke jemaat? Kalau ada baptis saya sekarang. Lah, makanya kau buka Yohanes 6. Yesus berkhotbah di atas bukit Matius 5. Itu kan jemaat. Itu namanya gereja. Jadi kalau keledai memang otaknya itu tidak lebih dari gorila. Jadi asal nyap-nyap nggak tahu dia apa yang diucapkan kawan. Nah kalau kita tagih pasti bilangnya, oh itu bukan gereja. Gereja itu kayak GBI, KBP. Itu bukan gereja. Itu namanya adalah apa namanya itu ya, sekte atau apa namanya itu ya, sinode. Bukan itu gereja ya. Silakan Pak AO jelaskan dulu. Kami dengar. Ya gereja itu kan dibahasakan. Ya. Gereja itu kan dibahasakan Indonesia. Nanti ya bosanlah kita berkutat di dalam language ya. Gereja dari igreja dan eklesia dan lain-lain ya. Ini kan kumpulan-kumpulan orang percaya. Begitu loh. Memang kalau ditanya di dalam Alkitab, apakah Yesus ke gereja? Begini ya, saya terpaksa agak belak-belakan, mungkin orang Kristen sendiri agak kurang terima, mungkin tidak ngeh ya. Begini, sebetulnya posisi Kristen itu adalah mengambil alih sinagog. Sebetulnya ambil alih, gitu loh. Kenapa dengan ambil alih? Saya bertanya kepada semua orang. Pengikut Yesus itu sebelum percaya kepada Yesus emang nggak punya agama? Suruh jawab orang-orang. Punya jawabannya. Jadi ibarat kata kalau kita pakai istilah di Indonesia, apa itu Om? Pindah agama, begitu loh. Ya, jadi mereka kan pindah agama, maka gedung-gedung, rumah-rumah ibadah yang konteksnya keyahudian itu berubah menjadi Kristianos. Bahkan orang nggak sadar, Paman. Itu agama Jewish loh. Tahu nggak sinagog itu, nama sinagog itu bahasa Yunani, Paman. Bukan bahasa Ibrani loh. Jadi memang rumah ibadah keagamaan Yahudi diubahkan, atau ya katakanlah kalau bahasa kasarnya ya memang diambil alih oleh pengikut-pengikut Yesus. Demikian. Jadi nggak ada gunanya mencari di dalam Alkitab ada tulisan gereja, ada tulisan church, nggak begitu. Karena itu rumah ibadah. Begitu saja. Maka dengan caranya pembahasan, silakan aja pakai bahasa Perancis kek, pakai bahasa Jerman kek, begitu loh ya. Jangan kejebak dengan language ini. Intinya adalah kumpulan. Ingat, 2-3 orang berkumpul, aku akan hadir. Itu maknanya itu. Ya toh, sebagai orang percaya ya. Saya tadi kembali lagi sedikit, itu bagus ya, tentang agama Jewish itu tertutup. Nah, lihat pengakuan iman yang jadul. Pengakuan iman yang pertama itu adalah yang diistilahkan dengan pengakuan iman Nikea. Oke, jangan alergi dengan kosakata katolos. Ya, para penonton di sini jangan alergi. Bukan.
itu tidak pernah memaknainya nama lembaga gereja ya, katolos itu. Nah, artinya kenapa pengakuan iman orang Kristen itu mengatakan kenapa harus dikatakan katolos, dalam arti Indonesianya adalah terbuka dan universal dan terbuka. Karena untuk menjawab agama opa oma kita, nenek moyang kita yang agamanya tertutup. Tadi katanya Paman Debaters itu benar. Tertutup agama Yahudi nenek moyang kita itu. Maka terbuka. Terbuka artinya untuk segala-segala bangsa. Karena ada ayatnya juga kan. Beritakanlah ke segala bangsa, ya toh. Jadikanlah murid. Kan begitu. Karena memang agama nenek moyang kita tertutup, bukan untuk segala bangsa. Kan begitu ayatnya. Ya, jadi begitu Paman. Kalau saya bisa rangkum sedikit, ya tadi saya titip gitu, kalau kapan ada diskusi lagi dengan orang seberang, tekanannya itu di etnis, Paman. Ya, karena agama nenek moyang kita memang tekanannya di etnis. Kaitannya kemana? Ke sunat dan ke apa itu tadi Om? Lupa lagi tadi, saya ngeblank. Sunat dan apa lah itu tadi itu, makan babi dan lain-lain lah, yang kayak gitu-gitu ya. Oke, dan kurban. Tadi dia bilang kurban ya. Ya, jadi kawan-kawan, malam hari ini kita sudah saksikan ya. Itulah hasil diskusi kita malam hari ini ya. Berhubung Pak AO, saya baru masih capek. Kita cukupkan dulu sekian ya. Baru tadi pagi saya pulang dari sampai siang ya, dari Pekanbaru. Yang intinya saya sekarang sudah sarjana hukum. Jadi gelar saya itu sarjananya 2, ST, SH. Ya, bukan DO 2 kali. Ya, selamat. Ya, terima kasih Pak AO. Jadi berbanding terbalik dengan Edis Tipu. Kalau Edis Tipu DO 2 kali, saya sarjana 2 kali. Ya. Nah, kawan-kawan, tinggal saya wisuda tanggal belum ditentukan, tapi bulan Oktober 2026. Pendaftaran wisuda terakhir tanggal 12 Oktober ya. Doakan kalian biar saya bisa melalui itu semua. Dan begitu saya diresmikan, siapa tahu nanti ada pelantikan di mana, saya langsung daftar ya. Rencana minggu depan saya udah meminta surat lulus sementara itu ya. Katanya pendaftar pakai itu bisa ya. Oke kawan-kawan, itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Ya, sampai jumpa Pak. Sebentar. Silakan Pak O. Ya. Selamat Paman Debaters sudah wisuda. Saya hanya mengusulkan, coba nanti pilih-pilih wadah yang untuk mengeluarkan itu izin beracara kan ya. Coba lihat, pantau dulu yang dari kampusnya Profesor Gayus Lumbun. Itu ada wadahnya ya. Nah, nanti kalau boleh saya infokan, itu nanti ada kaitannya kubu-kubu kan. Siapa yang dari kubu itu ya lihat aja. Karena saya kebetulan ada kaitannya ke grupnya itu. Universitas Unkris, lupa saya ya. Intinya Google aja wadah apa yang memberikan sertifikat beracara dari Profesor kubunya Profesor Gayus Lumbun. Itu cocok untuk kita soalnya ya. Siap. Karena kumpulan Kristen itu di situ. Ya. Oke Pak O, terima kasih.